Poco F4 di tahun 2025 ini harganya sekarang udah 2 jutaan, ya nggak turun banget, tapi gue bisa bilang price to value-nya ini sangat mantep banget, terutama dari kameranya. Yap, surprisingly ini HP gaming, tapi kameranya bagus banget di harga 2 jutaan. So, kita langsung aja review Poco F4 di tahun 2025. Halo guys, mari kita langsung aja review si Poco F4. Sebelumnya kalau misal suara gue agak aneh, sorry karena gue baru sembuh dari sakit. Langsungnya kita masuk ke harga dan speknya. Harganya ini gue beli di harga segini, itu kondisinya pastinya full set. Bagus banget juga, hoki ya, masih mulus, dan overall itu yang pastinya resmi di 2,6 juta, varian 8GB RAM, internal 256GB. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper Zenny, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi yang pastinya. Untuk spek kita singkat aja, dia pakai Snapdragon 870 sorry maksudnya. Dia punya layar AMOLED 120Hz, UFS 3.1 udah kenceng, dan punya baterai yang untuk zaman sekarang sih agak lumayan kecil ya, baterainya hanya di 4500 mAh baterai, tapi at least fast charging di 67 watt. Dan untuk desain dan display ini gue mau bahas pertama untuk build dulu ya. Build dulu dia terbuat dari full plastik yang pastinya sampai sekarang Poco juga masih kayak gitu. Dan untuk desain, ini gue bisa bilang desainnya salah satu yang gue suka ya. Ini desainnya kayak ngingetin gue sama Samsung Galaxy S20, tapi lebih bagus aja gitu. Desain belakang elegan gitu, nggak ada kemerlap-kemerlip kayak Poco F6 yang agak norak menurut gue. Overall desain belakang cukup fine, dan desain depan juga dia udah modernnya, pastinya pakai dot display, dot kameranya kecil, bezel kanan kiri atas lumayan tipis, tapi bezel bawah masih kelihatan tebal banget. Ya zaman sekarang sih untungnya HP Poco yang F-series ya, bezel bawah udah tipis-tipis, jadi udah bagus lah. Ini masih pada zaman bezel bawah lumayan tebal, tapi pada zamannya ini bezel kayak gini udah cukup oke loh. Dan pada zamannya juga display layar ini amazing banget. Dan sekarang pun di harga 2 jutaan menurut gue ini displaynya wow, masih bagus sekali. Warnanya vibrant, enak dilihat. Terus dia brightness-nya bisa terang, view angle bagus, clear, enak banget lah ini AMOLED screen-nya. Tapi memang kalau misal di ruangan yang gelap, dia nggak bisa gelap banget gue rasa. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini nggak ada masalah juga, masih bisa walaupun agak sedikit gelap, tapi masih usable dan masih bisa dipakai dengan baik. Sedangkan untuk si haptiknya sendiri, ini haptiknya sebenarnya bagus gitu. Haptiknya tuh kayak HP flagship ya, kayak ada unsur-unsur HP flagshipnya. Kalau misal mau dibandingin ya kayak 85% haptiknya HP flagship gitu. Tapi ini agak sedikit kurang powerful, yaitu kelemahan HP-HP 5 jutaan, 6 jutaannya haptiknya bagus. Biasanya dia walaupun bagus tapi kurang powerful. Tapi overall sih oke. Dan untuk layar juga dia nggak ada masalah touch kok, responsif dan enak untuk dipakai ngetik atau navigasi OS. Dan untuk biometrik, nah biometrik sendiri dia pakai fingerprint, bukan in display. Ini fingerprint favorit gue, nyatu sama power button. Kecepatannya gimana? Ya kalau traditional fingerprint sih sampai sekarang pun masih tercepat ya, bisa kita lihat. Super cepat, super snappy, dan yang pastinya lebih reliable even dibanding dengan fingerprint ultrasonic atau optical. Kenapa? Karena kalau ultrasonic kan pakai screen protector, dia langsung amburadul ya, screen protector kaca terutama. Terus bagaimana untuk audio quality? Audio quality kita bahas audio quality via 3.5mm tuh headphone jack. Suaranya sih mirip-mirip kayak HP Xiaomi ya. HP Xiaomi tuh kadang suaranya kayak ke arah Apple, jadi ke arah warm. Gua tes pakai Tangzhou Juanyu, dia volumenya bukan yang terbaik, harus keras banget. Memang si volumenya harus agak tinggi biar ayam gue bisa ngangkat. Tapi overall dia cukup bagus kualitasnya, separasi oke, soundstage agak sedikit narrow tapi masih oke, suara masih detail dan masih comfortable untuk didengerin. Sedangkan untuk speaker sendiri, dia speakernya dual speaker, yang gue bisa bilang walaupun ada Dolby Atmos, tapi speakernya ini udah salah satu aspek yang kelihatan agak ketinggalan, gue bisa bilang. Kenapa? Karena walaupun instrumennya kerasa oke, separasi oke, soundstage juga kerasa bagus, tapi detail suara tuh layarnya kayak sangat tipis. Terutama vokal ya, kalau ada suara vokal, itu kerasa banget kayak kurang bulat aja gitu, kayak cempreng, bukan cempreng ya, kayak kualitasnya tuh kayak gak sekomplit. Susah dijelasin, kayak clarity-nya tuh gak sekomplit speaker-speaker zaman sekarang gitu, kayak kerasa tiny banget lah. Ya untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, kalian bisa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out aja deh. Dan check it out aja deh.
Sedangkan untuk si kamera quality, ini menurut gue salah satu yang masih excel atau yang masih bagus banget di HP ini. Kamera belakang dia punya setup triple kamera, tapi lebih tepatnya hanya dual sih ya. Kamera pertama 64 megapiksel, ada optical image stabilization, kamera 2 8 megapiksel, ultrawide, dan kamera ketiga 2 megapiksel makro. Kamera depan dia ada di resolusi 20 megapiksel. Dan untuk fotonya sendiri gue bisa bilang di HP ini sih masih sangat-sangat capable dan masih sangat bagus banget ya. Bisa kita lihat foto sih ini masih kelihatan bagus dan image range-nya masih oke, dan overall gambar masih kelihatan clear, kontrasnya bagus. Di harga 2 jutaan sih ini menurut gue di atas kelasnya banget. Memang ultrawide-nya bisa kita lihat sih agak nggak sebagus main kamera ya. Gue sih rekomen kalian mending maksudnya pakai main kamera aja all the time karena ultrawide-nya ini kerasa lemah banget. Terus untuk foto selfie ini juga cukup oke. Selfie dia kerasa natural, warnanya, exposure-nya cukup oke, detailnya oke. Cuma khas HP Cina ini yang gue benci banget, masih ada smoothing efeknya ya, walaupun udah dimatiin juga, unfortunately. Terus untuk video recording di HP ini menurut gue yang bisa bikin kalian ingin tergiur beli HP ini guys. Karena video recording di HP ini dia itu bisa di resolusi 4K 60 fps, dan ini 4K 60 fps nya nggak main-main. Kualitasnya bagus banget menurut gue untuk harganya. Gak cuma itu, mikrofonnya juga masih oke banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen content creating, punya budget 2 jutaan, kalian bisa ngincer si Poco F4. Untuk lebih detailnya ini dia si video kualitas di resolusi 4K 60 fps dan 4K 30 fps. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Sorry gue nggak bisa keluar karena gue ini baru sembuh sakit banget. Dan ya kita coba di-roll ke si kucing nih. Bagus ya kualitas 4K 60-nya. Kalau gue jalan juga stabilisasinya nggak yang terbaik, tapi masih bagus. Mikrofon harusnya ini bagus juga. Dan maksimum zoom dia bisa di 6 kali tuh. Jadi ya, gue lumayan impressed sama 4K-nya, ini bener-bener bagus banget, gak over sharpen. Biasa HP mid-range suka over sharpen, ini pas, warnanya oke. Dan kalau bisa kita switch ke 4K 30, nah 4K 30 seperti ini. Stabilisasi harusnya agak sedikit lebih baik, zoom level masih sama. Dan kalau di 4K kalian yang pastinya nggak bisa pindah ke ultra wide ya, karena cuma 8 megapiksel. Gambar masih bagus dan image range juga cepet ya dia berubahnya. Dan kucing tadi mana? Oh pindah. Kalau kita kucingnya bagus banget ya. 4K 30 buat sinematik keren nih. Yep. So that's good. Oke, langsung kita ke gaming performance. Gimana? Bagus nggak tuh di harganya? Nggak ada yang bisa ngalahin, even A56 pun jelek ya dibanding ini. Dan untuk kualitas gaming performance bagaimana? Ini bread and butternya HP ini. Pas pertama rilis memang HP ini kan HP untuk gaming ya, Poco F series selalu untuk gaming. Gua tes untuk main Wuthering Waves. Seperti biasa untuk game beratnya, di settingan balance setting, resolusinya gue naikin ke high, FSR gue matiin, anti-aliasing gue matiin juga. Overall sih, ini performance-nya oke. Dia FPS sekitar 40-an, 50, 60 kalau misalnya lagi diem atau lagi di character selection. Overall yang bagus, dia at least nggak ada stutter yang banyak, gameplay masih smooth, enak, dan cukup playable, masih nyaman banget. Cuma memang dia HP-nya nggak kayak Poco F zaman sekarang, coolingnya masih agak kurang bagus, jadi agak cepet panas lah. Tapi thermal throttling-nya nggak parah berkas dari 865 yang cukup bagus chipsetnya, jadi walaupun HP-nya mulai thermal throttling, masih cukup enak, masih nggak sampai unplayable, masih playable, FPS turun ke 30-an, tapi masih enjoyable menurut gue. Sedangkan untuk rhythm game, gue main Bandori seperti biasa, dan ini nggak ada masalah sama sekali untuk Bandori. Ada sedikit touch delay, tapi sih gue nggak kerasa. Untuk display sendiri sih masih responsif, enak, audionya juga kecil banget delaynya, asalkan nggak main di lagu yang paling tinggi. Tapi ya memang wajar untuk HP Poco sih, memang kalau Xiaomi biasanya agak kurang bagus masalah rhythm game. Tapi sih ini udah cukup oke menurut gue. Terus bagaimana untuk UI experience? Biasanya kan UI paling kerasa umurnya ya. Jadi UI sendiri kalau misalnya kita mau ke setting, HP ini sekarang ada di security patch bulan April 2025, dan Android sendiri masih di 14 di HyperOS 1. Performance-nya bagaimana? Gue bisa bilang sih cukup smooth ya. Ini kayak HP 6 jutaan zaman sekarang lah, masih enak banget loh. Kenceng, responsif, kadang ada sedikit stutter sama loading karena mungkin udah kerasa umurnya, chipsetnya udah agak lemah, tapi overall masih enak banget. Nggak ada masalah untuk day to day, ini masih kerasa kayak HP, ya 6 jutaan mungkin salah ya, lebih kayak HP 5 jutaan lah menurut gue, 5 juta 4 jutaan. Masih enak. Dan untuk DRM info, punya penasaran, kita cepet aja. DRM info dia pakai Wi-Fi L1, dan sudah wide color gamut true, dan udah ada Dolby Vision.
Buat yang nanya apakah di HP ini nggak ada AI atau enggak, kayak circle to search ya, di HP ini nggak ada sama sekali hal tersebut ya. Jadi ya kubur mimpi kalian itu. Tapi ya mungkin di harga segini sih ya memang what do you expect ya. Kalau ingin AI paling murah sih kalian bisa pindah ke Tecno Camon 40 aja. Terus bagaimana untuk battery life-nya? Baterainya ini emang kecil ya, 4500 mAh baterai. Lumayan kecil dan surprisingly masih cukup oke lah. Baterainya gue bisa bilang sih ini masih ada unsur-unsur Poco F3-nya. Poco F3 kan awet banget ya, dan 865 atau 870 itu memang sangat awet banget, bisa ngeawetin baterai gitu. Jadi di HP ini juga walaupun udah tua, tapi masih bisa bertahan 1-1,5 hari dengan screen on time sekitar 7-8 jam untuk pemakaian enteng dan sedikit medium to light usage. Masih sangat impresif ya berkasih chipsetnya ya, karena kan seperti kalian tahu di Poco F5 itu agak cepet boros baterainya. Kalau di sini sih surprisingly masih cukup oke, dan fast chargingnya juga dia bisa 67 watt, jadi bisa cepet banget. Jadi ya no problem juga untuk aspek tersebut. Jadi ya mungkin cuma segitu aja untuk video singkat ini. Gue bakal bahas sebelum kita konklusinya, apakah ada kelemahan selama gue pakai HP ini. Kelemahan di HP ini sih sebenarnya yang gue rasa ya, hanya dari kualitas speakernya aja sih, itu yang kayak udah kerasa kayak tua gitu. Speakernya tuh gue bisa bilang untuk zaman sekarang agak kurang nyaman untuk didengar ya, nggak tahu kenapa. Mungkin cuma opini gue, gimana opini kalian, tapi biggest problem hanya satu aja di HP ini, dari speakernya. Speakernya memang not that good untuk zaman sekarang, even untuk HP 2 jutaan gitu ya. Kayak Tecno Camon 40 itu lebih enak menurut gue speakernya. Itu sih opini gue. Dan untuk konklusinya, apakah gue rekomen HP ini? Gue sih rekomen HP ini untuk 2 user aja. Pertama untuk user yang nyari HP gaming 2 jutaan, ini menurut gue sih one of the best, hands down. Dan kedua untuk user yang nyari HP dengan video recordingnya dan kamera quality fotonya yang bagus. Total video recording ini bisa 4K 60 di harga 2 jutaan sih. Bagus banget ya. Jadi no-brainer banget lah, daripada beli HP limbah gitu, pengen yang pasti-pasti aja. Ini bisa menjadi pilihan kalian. Jadi cuma segitu aja video reviewnya. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.